Selamat petang, anak-anak remaja-remaji yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita membuka Injil Tuhan Yesus dari perikop ke-66 dari halaman 75-76. Perumpamaan tentang, bahasa Indonesianya disebut lalang ya, lalang. Untuk yang membuka Alkitab dapat dibaca dari Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30 ya, kita akan membaca bersama-sama. Injil Matius 13 ayat 24 atau Injil Tuhan Yesus perikop 66. Kalau sudah ketemu di halaman 75 ya dan 76 kita akan membaca bersama-sama. Perumpamaan tentang lalang. Mari. 3, 2, 1. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang, Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku atau gudangku." Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa kami yang telah menciptakan kami, bahkan menyelamatkan kami melalui putramu Tuhan Yesus. Ya Bapa, pada petang hari ini kembali kami berterima kasih untuk kesempatan kami dapat Engkau kumpulkan di kelas ini untuk belajar firman-Mu. Ya Bapa, kami sadar kami orang berdosa, mohon belas kasihan-Mu, mohon pengampunan dosa, mohon darah Yesus menghapus dosa-dosa kami. Kami juga rindu Bapa, Roh-Mu yang kudus menolong kami agar kami dapat memahami firman-Mu, mencintai firman-Mu, melakukan firman-Mu, bahkan memberitakan firman-Mu. Ya Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam pimpinan-Mu, kiranya nama-Mu dimuliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, kalau kita melihat di Injil Matius ya, mulai pasal 13, Tuhan Yesus mulai mengajar dengan cara perumpamaan. Ya, perumpamaan itu adalah cerita setiap hari. Paham ya? Cerita setiap hari ya. Tetapi punya makna rohani. Minggu lalu saya sudah berkata, kita zaman sekarang sudah punya gadget ya. Di dalam gadget itu ada video, ada cerita yang bisa kita nonton. Kalau di zaman saya masih kecil nggak ada ya, paling-paling yang ada itu radio, dan orang tua tuh bercerita ya kepada kita. Guru-guru di sekolah juga bercerita. Kita suka mendengarkan cerita, paham ya? Nah, cerita di zaman dulu orang hanya punya papan tulis ya, kemudian punya kapur. Jadi orang yang bercerita itu akan melukiskan ya, kisahnya supaya pendengar itu
paham. Jadi perumpamaan itu cerita sehari-hari, cerita yang dimengerti oleh semua orang, tapi bermakna surgawi. Bermakna apa? Rohani ya. Untuk mengajar tentang kerohanian, Tuhan Yesus menggunakan cerita sehari-hari. Nah, tadi kita membaca, dimulai dengan kalimat Yesus membentangkan lagi, menceritakan lagi satu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Artinya begini loh, di dalam 4 Injil, Tuhan Yesus sudah mengajar 40 perumpamaan loh, 40 cerita. Banyak kan? Tidak sedikit ya. Nah, kenapa Yesus mengajar dengan perumpamaan? Nah, perumpamaan itu adalah begini, kerajaan Allah itu seperti. Ada kata-kata apa? Kerajaan Allah seperti. Kalau seperti itu tidak sama ya. Seperti. Nah, misalnya rambutnya Boboy ya, itu pendek ya, seperti rambutnya katakanlah Agung ya, seperti. Padahal kalau diukur kan tidak sama kan, tapi seperti pendeknya ya. Paham ya? Jadi Tuhan Yesus dia mengajar kepada orang-orang banyak dengan perumpamaan. Nah, perumpamaan itu kalau yang mengajar tidak memberitahukan artinya kepada yang diajar, orang tuh nggak ngerti apa maknanya. Paham ya? Hanya tahu ceritanya, seperti teka-teki. Hanya tahu ceritanya tapi tidak tahu artinya. Jadi perumpamaan itu punya 2 tujuan. Punya berapa? 2 tujuan. Nah, tujuannya apa? Untuk mengajar murid-murid supaya jangan lupa. Paham ya? Saya dari kecil ada beberapa cerita yang sampai saat ini saya masih ingat ya, yang orang tua saya ajarkan. Minggu lalu sudah saya share ya. Kura-kura bertanding lari melawan kuda. Mana yang menang? Kuda-kuda kuda yang kencang larinya kalah dengan kura-kura. Kenapa? Kenapa? Cerita. Sombong. Kenapa dia sombong? Apa yang dia lakukan? Tidur ya. Jadi kura-kura bertanding dengan kuda. Yang menang adalah kura-kura karena dia sombong. Dia lihat kura-kura, waduh jalannya pelan banget tuh. Jalanlah dulu. Nah, kemudian bilang, aduh aku ngantuk lihat kamu jalannya begitu lambat. Akhirnya dia tidur ya. Begitu dia bangun, apa yang terjadi? Kura-kuranya udah di garis finish. Dia mau lari kencang pun tidak bisa mengejar karena dia sombong. Jadi kisah yang begini, umur saya sekarang sudah 60 tahun. Jadi kisah ini sudah 50 tahun lebih orang tua saya ceritakan, sampai sekarang saya masih ingat. Mengerti ya? Nah, kalau kita lihat ya, Tuhan Yesus mengajar dengan 40 cerita dengan 2 tujuan. Tadi kan kuda lawan kura-kura. Tujuannya untuk mengajar tentang jangan menjadi manusia yang sombong, bisa jatuh. Jadi Tuhan Yesus dia mengajarkan arti perumpamaan itu kepada murid-muridnya. Jadi murid-muridnya setelah cerita itu diceritakan Tuhan Yesus, ya, pada sesi tersendiri Tuhan Yesus menjelaskan apa maknanya. Tetapi kepada para musuh Tuhan Yesus yang sudah menolak Yesus, Tuhan Yesus itu tidak menceritakannya karena mereka menolak Yesus. Siapa saja yang pernah menolak Yesus kalau kamu lihat di dalam Injil Tuhan Yesus? Pemimpin TAI. Apa itu TAI? Tua-tua? Ahli-ahli Taurat? Imam-imam kepala. Mereka sudah menolak Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidak mengajarkan kepada mereka arti perumpamaan itu. Coba sekarang kamu buka. Kenapa Yesus mengajar dengan perumpamaan? Sudah dinubuatkan loh di dalam Yesaya pasal 6 ayat 9 10. Coba dibaca. Yesaya pasal yang ke-6 ya. Ayat yang ke 9-10. Kita baca sama-sama ya. Yesaya 6 ayat 9-10. Mengapa Yesus itu mengajar dengan perumpamaan? Karena memang sudah dinubuatkan ada orang yang tidak mau percaya Yesus.
ayat 9, 1, 3. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah jantung bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan jantungnya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Jadi begini ya, karena para pemimpin TAI sudah menolak Yesus, Yesus itu menyembunyikan arti dari perumpamaan itu kepada mereka, supaya mereka, walaupun mereka mengerti, mendengar, tapi tidak mengerti. Paham? Jadi tujuannya ada dua, mengajar murid supaya jangan lupa dan mengerti artinya, dan dia mengunci. Ya, seperti kalau kamu punya PIN number. Punya apa? PIN number atau passcode kan? Dalam HP kan? Kalau orang tidak tahu passcode kamu, mereka nggak bisa buka gadget kamu. Jadi Tuhan Yesus mengunci. Ya, mereka tahu ceritanya apa, tapi tidak mengerti. Mereka tidak menjadi percaya. Nah, sekarang kita lihat ya, dalam Injil Matius pasal 13 yang tadi kamu baca sebagian, itu ada 10 hal tentang perumpamaan. Ada berapa? 10 loh. Nah, saya sudah katakan ya, kalau kita mengingat ya item-item yang banyak, kita tidak gampang. Contohnya warna pelangi minggu lalu sudah saya katakan, untuk mengingat 7 warna apa? Mejiku hibiniu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, terus ungu. Kalau bahasa Inggrisnya Roy G. Biv. Ya, saya ajarkannya pada kalian. Tolong ditulis ya. Roy G. Biv. Nah, saya sudah ajarkan ke anak-anak SD kelas 2. Apa itu Roy G. Biv? Red, orange, yellow, green, blue, indigo, dan violet. Tulis ya, Roy G. Biv. Jadi dengan teknik yang namanya mnemonic. Nah, ini loh. Dengan cara apa? Singkatan. Jadi 10 item itu cukup banyak. Kalau kita tidak membuat singkatannya, kita tidak gampang mengingatnya. Untuk saya sudah bikin singkatannya, yaitu TATA. Ta itu tabur, perumpamaan tentang penabur yang pertama dipelajari. Siapa yang menabur benih? Tuhan Yesus. Siapa yang menabur benih? Tuhan Yesus. Apa itu benih? Tadi kan benih, firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu adalah tugas Yesus untuk menyebarluaskannya. Jatuh di 4 jenis tanah, bukan? Tanah yang di jalan, tanah yang tipis, tanah semak duri, dan tanah yang baik. Ya, tanah yang baik saja yang menghasilkan buah 60, ya, 30, 60, dan 100 kali lipat. Jadi tabur, dan minggu lalu kita sudah belajar tentang pelita. Jadi perumpamaan tentang penabur itu adalah bercerita tentang lubuk jantung kita. Lubuk jantung. Apakah kamu sekarang mendengarkan firman Tuhan, kamu mengerti enggak? Mengerti enggak? Kamu kalau memuji Tuhan, betul-betul enggak keluar dari lubuk jantungnya? Yang Tuhan lihat itu ya, dia enggak lihat apa-apanya kita, dia melihat apa? Pikiran kita. Melihat apa? Lubuk jantung kita. Kemudian yang berikutnya, Tuhan bilang, kamu kalau punya telinga, minggu lalu sudah saya katakan, barang siapa punya telinga, hendaklah dia mendengarkan ya kata-kata yang dikatakan oleh Roh Allah, yaitu apa? Firman Tuhan. Jadi kita punya lubuk jantung, harus bagaimana? Berisikan firman Tuhan. Kemudian telinga kita mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan. Kemudian apa lagi? Mata. Ya, dalam Alkitab itu sudah saya katakan, perintah yang paling banyak itu apa dalam Alkitab? Masih ingat nggak minggu lalu? Ada 2 perintah yang paling banyak di Alkitab. Lihatlah apa? Lihatlah dan dengarlah. 2 perintah yang paling banyak di Alkitab. Lihatlah dan dengarlah. Jadi kenapa kita melihat? Kenapa kita mendengar? Supaya kita bertobat.
Kalau kamu ya ke gereja mendengarkan firman Tuhan itu harus bisa membuat kamu sungguh-sungguh percaya Yesus dan lahir baru loh. Kalau kamu sudah lahir baru, kamu sudah percaya Yesus, kamu menjadi pribadi yang seperti Tuhan Yesus. Tidak sama loh dengan sebelum kamu percaya Yesus loh. Paham? Kalau orang tidak percaya Yesus, dia tidak punya apa? Roh Kudus dalam jantungnya. Tidak ada firman Tuhan. Tidak ada 10 hukum. Jadi berdosa untuk orang itu sepele sekali. Tapi kalau kita percaya Yesus, kita punya 10 hukum, kita punya Roh Kudus, jadi kita berbeda dengan orang-orang di dunia. Jadi yang pertama tentang penabur, ya, kemudian tentang pelita. Kenapa pelita? Karena pelita untuk kita bisa melihat. Tidak ada orang menyalakan pelita, minggu lalu sudah dikatakan, ditempatkan di mana? Di bawah tempat tidur. Enggak kan? Tidak ada orang menyalakan pelita terus ditutup dengan itu apa? Tudung saji, sehingga cahayanya nggak kelihatan ya. Pasti ya, lampu-lampu itu kalau kita nyalakan, kita letakkan di tiang-tiang ini lampu ya, supaya cahayanya itu bisa memancar dan kita bisa melihat dengan jelas. Nah, itu yang minggu lalu. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar tentang lalang. Tadi disebutkan kata lalang ya. Nah, singkatannya itu tata tuai ya, elang tuai, sara, sa itu sawi, raragi, taharta, ramutiara, kemudian yang terakhir itu pukat, tuan yang mempunyai harta benda. Sekarang saya akan ambil ya komputer itu untuk menunjukkan sebenarnya itu bukan lalang. Oke, nah ini gambarnya ya. Nampak nggak? Nampak kan ya? Oke. Jadi gambarnya seperti ini. Perumpamaan yang tadi kita baca di dalam Injil Matius, mari kita buka lagi pasal 13 ya. Ayat 24. Atau Injil Tuhan Yesus perikop ke 66. Nah, di situ perumpamaan tentang lalang. Sebenarnya bukan lalang ya ini. Dalam bahasa aslinya itu zizania. Tolong ditulis ya. Apa bahasa aslinya? Zizania. Karena penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia, penerjemahnya itu mengatakan sebagai lalang. Sebenarnya tumbuhan ini dalam bahasa aslinya namanya zizania. Seperti ini. Yang sebelahnya adalah gandum. Sebelahnya apa? Gandum ya, jadi bukan lalang ya. Nampak nggak yang belakang? Ya, nampak ya? Oke, zizania. Kalian bisa cek nanti di Google ya, zizania. Nah, kalau kita lihat ya, dua gambar ini mirip nggak? Hah? Mirip ya. Nah, kalau di Indonesia ya mungkinlah itu padi itu mirip dengan lalang ya, tapi ini lebih mirip ya, zizania. Nah, dikatakan Tuhan Yesus ya, hal kerajaan sorga itu seperti orang yang menabur benih. Jadi sekali lagi yang menabur itu, penabur adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau kita memiliki firman Tuhan dan kita menyampaikan firman Tuhan, sebenarnya kamu mengerjakan pekerjaan Tuhan Yesus loh. Paham nggak? Misalnya kamu punya firman Tuhan, terus ada orang nggak tahu firman Tuhan, kamu kasih tahu dia tentang firman Tuhan. Kamu sebenarnya mengerjakan pekerjaan siapa? Siapa? Tuhan Yesus loh. Penting sekali loh ya. Di dunia ini tidak ada yang lebih penting daripada kita menyampaikan kata-kata Tuhan. Tidak ada yang lebih penting lagi ya, karena kata-kata Tuhan itu bisa memberikan orang yang mendengarkan hidup yang kekal. Paham? Hidup yang apa? Kekal. Nah, jadi penabur itu menabur benih yang baik. Nah, kalau kamu lihat benih ya, benih itu membuat kita bisa hidup loh. Kamu tahu nggak?
kita bisa lahir karena juga benih. Benihnya siapa? Benihnya papa, telurnya mama. Ngerti? Benihnya siapa? Ya papa, telurnya mama. Kalau nggak ada benih, nggak bisa berkembang biak. Nah, yang kita lihat sekarang ya, seperti padi. Padi itu benih bukan? Kenapa disebut benih? Karena saya taruh dalam tanah, dia bisa apa? Tumbuh. Bisa apa? Setelah tumbuh, dia bisa menghasilkan banyak padi. Itu namanya benih. Ya. Nah, benih ini kita lihat ditabur oleh penabur di ladangnya. Tetapi apa yang terjadi? Pada malam hari ketika semua orang tidur, musuhnya datang. Siapa tuh musuh dari Tuhan Yesus? Siapa? Iblis ya. Jadi iblis itu menabur benih. Benihnya iblis itu apa? Kalau benihnya Tuhan Yesus adalah firman tuh. Kalau benihnya iblis apa? Kejahatan, nafsu ya. Singkatannya adalah picacu. Pikiran jahat, cabul, ya. Cabul itu apa? Cabul itu seperti sekarang itu ada gambar-gambar nggak senonoh tuh namanya cabul ya. Ya, pornografi, ya. Picacu, apa? Curi. Ya. Pikiran jahat, cabul, curi. Nah, picacu. Ya, sumbujira, apa? Sumpah palsu. Bunuh. Jina. Nah, jina itu apa? Jina itu orang yang sudah berkeluarga, dia selingkuh dengan orang lain. Dan namanya jina ya. Oke. Nah, zina. Rakus apa? Rakus. Sumbujira. Terus jalinari. Apa jalinari? Jahat, licik, nafsu, iri. Iri bisa membuat orang membunuh. Catat ya singkatannya. Picacu, sumbujira, jalinari, terakhir apa? Sombal, bukan sambal. Itu hujat, sombong, bebal. Apa itu bebal? Tidak mau diajar. Tolong ditulis ya. Yang nulis nanti saya suruh ulangi. Picacu, sumbujira, jalinari, sombal. Bagus. Apa picacu? Pikiran jahat, cabul, curi. Sumbujira, sumpah palsu, suka bilang alamak ya gitu loh. Sumpah saya, padahal dia bohong. Dia mau nyumpah karena bohong. Sumbujira, bunuh, jina, rakus. Terus apa jalinari? Jahat, licik, nafsu, iri. Nah, yang membuat orang membunuh itu iri. Nah, iri dengki itu bisa menghasilkan apa? Dosa pembunuhan. Yang terakhir, hujat, sombong dan bebal. Itu yang ditabur oleh iblis tuh. Kamu waspada ya. Kalau timbul misalnya pikiran jahat, ya kan, licik dan sebagainya, itu benih dari siapa? Dari iblis. Nah, jadi waktu ya, siapa yang menerima penaburan dari benih iblis? Orang yang tidak percaya Yesus. Orang yang apa? Tidak percaya Yesus. Nah, kalau kita sudah percaya Yesus, memang ya pikiran-pikiran seperti itu bisa timbul, tapi bisa dilawan dengan firman Tuhan. Dilawan dengan apa? Nah, firman Tuhan. Jadi begini, waktu semua orang tidur, musuh menaburkan benih yang disebut jahat, yaitu jijania. Nah, tadi gambarnya sudah saya tunjukkan. Jijania itu ya, ini ya, mirip sekali dengan gandum. Mirip, tapi ada perbedaan. Ya, jadi waktu tidur benihnya ini ditabur, berarti jijania ini berada di tengah-tengah gandum. Ya, jadi gandumnya ada satu, jijania ada satu. Jadi waktu sudah sampai ya
cukup besar ya, kedua tanaman itu, para pembantu kebun itu atau ladang, mereka melihat, kok bisa ya? Kita hanya disuruh bos kita menaburkan gandum. Kok bisa sekarang tubuh ada zizania? Nah, terus apa yang terjadi? Mereka bertanya kepada tuannya, loh, kamu lihat di situ ada peran dari apa? Tuan. Peran dari apa? Tuan. Nah, terus dia bertanya pada tuannya, kenapa bisa begitu? Tuannya bisa jawab ya. Tuannya jawab apa? Coba lihat di pembacaan kalian. Apa yang dijawab oleh tuannya? Tuannya ngerti nggak apa yang terjadi? Apa jawab tuannya? Pada saat para hamba-hambanya bertanya, ayat 27, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan, dari manakah zizania itu? Bukan lalang ya. Ayat 28, jawab Tuan itu, satu musuh yang melakukannya. Loh, kamu lihat ya, Tuan ini dia maha tahu loh. Dia maha apa? Tahu loh. Seperti misalnya di ladangnya itu ada CCTV gitu loh. Dia tahu ada musuhnya datang menaburkan benih yang jahat. Kenapa dia nggak cegah? Kenapa dia nggak cegah? Pertanyaannya sekarang, kenapa dia nggak melarang? Kenapa dia nggak melarang? Misalnya kamu punya kebun, terus ada orang menabur, kamu tanam misalnya tanam cabai, terus orang menabur lalang di situ. Kamu tahu, kamu nggak cegah. Ini namanya perumpamaan. Namanya apa? Iya. Cerita ini khusus dirancang loh, ya, dirancang khusus. Dia biarkan. Kenapa dia biarkan? Nah, seperti di dalam gereja, kamu jangan anggap ya semua orang yang ke gereja itu sudah semua percaya Yesus loh. Boleh nggak kita anggap begitu? Boleh nggak? Enggak loh. Ya, orang yang ke gereja ada yang baru datang, dia belum ya sungguh-sungguh percaya Yesus, ya. Dia hanya datang 1-2 kali, setelah itu dia tidak lagi, ya. Tuhan Yesus sengaja menempatkan kita orang Kristen gandum di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Misalnya kamu pulang ke rumah kamu, lebih banyak orang tidak percaya atau orang yang percaya? Charles, di tetangga-tetangga kamu lebih banyak yang percaya atau yang tidak percaya? Yang tidak percaya. Paham ya? Nah, tetapi kamu lihat kenapa Tuhan ya tidak setelah kita percaya, kita dikasih semua kawannya baik, semua orang Kristen, ya, hidupnya apa? Sama-sama orang Kristen. Tetapi tidak, dia mengatakan gandum itu, kemudian di tengah-tengah gandum itu banyak ini zizania. Dan pembantu-pembantunya, siapa tuh pembantu dari Tuhan? Para malaikat. Dimintakan izin oleh hamba-hamba itu. Boleh nggak sekarang bos? Karena di situ ada zizania, ada gandum, kita cabut aja tuh zizania, cabut. Kelihatannya adalah usul yang bijaksana, betul nggak? Tapi Tuhan Yesus mengatakan jangan. Kamu dalam gereja, kamu nggak boleh pergi. Andreas, kamu zizania loh, kamu bukan gandum loh. Kau pergi dari gereja ini. Vidrio juga itu zizania itu, dia bukan gandum loh. Nggak boleh datang lagi. Kalau kamu datang, kamu mengganggu gandumnya agung gitu. Boleh nggak? Ada polisi rohani. Boleh nggak di gereja ada polisi rohani? Paling kita bilang begini loh. Misalnya orang ke gereja, dia pakainya nggak sopan. Kita bilang pakaian yang sopan lah ya. Kita kasih peringatan. Tapi kita nggak sampai misalnya mengusir orang seperti yang terjadi di Iran. Ada di Aceh juga begitu ya. Ada polisi agamanya. Yang sekarang yang terjadi di Iran tuh demonstrasi. Ada seorang gadis, dia pergi ke ibu kota Iran, terus ketahuan dia membuka penutup mukanya, terus ditangkap oleh polisi moral, kemudian disiksa, akhirnya dia mati loh. Sekarang di Iran terjadi demonstrasi besar. Ya. Boleh nggak kita jadi polisi rohani?
Hah? Nggak boleh ya. Paling kita boleh tegur dia kalau kita lihat dia ada melakukan sesuatu yang tidak betul. Ya, paham? Kita memberikan teguran. Ya, 4 mata ya, 4 mata. Kita panggil dia, Boboy. Ya, nah, tegurannya begini. Ya. Hanya kamu dengan dia yang tahu. Ya, tapi kalau dia nggak mau dengar, kamu bilang lagi sama kawannya, ya, ajak si Atien. Nah, kalau dia nggak mau dengar lagi, ajak lebih banyak orang. Supaya dia ngerti ya, bahwa yang mengatakan dia salah bukan satu orang, bukan karena sentimen. Bukan karena apa? Sentimen. Yang betul-betul kita mau dia melakukan perbaikan. Jadi waktu ditanya begitu, ya, tuannya itu bilang jangan kamu cabut. Kalau kamu cabut jijania nih, nanti yang kamu cabut itu bukan jijania, bisa kecabut juga ya yang namanya lalang. Yang kecabut gandum ya. Nah, sekarang kita lihat waktu dicegah begitu, tuannya beri solusi loh. Biarkan kedua-duanya ini tumbuh. Dia bilang apa? Biarkan kedua-duanya apa? Tumbuh. Nah, sekarang begini. Kenapa Tuhan waktu kita sudah percaya Yesus, ya, kita itu ditaruh di dalam dunia loh. Dalam dunia ini kamu tahu nggak apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita pada hari ini? Tahu nggak? Hidup ini besok lebih lancarkah dengan hari ini atau besok lebih susah daripada hari ini? Tadi saya pas menjemput ya anak saya pulang, itu harusnya jam 1.20 sudah pulang, tapi ternyata jam 3 belum pulang, jam 4 belum pulang, dan jam 4 belum pulang. Dan ada satu kawannya itu kasihan sekali, neneknya itu yang menjemput dia loh. Hujan besar di Pontianak, kamu tahu nggak? Besar sekali hujannya. Di kuburan saya nggak tahu bagaimana. Dan sudah jam 4:30, neneknya yang umurnya 73 tahun loh, naik motor lagi menjemput dia, belum datang. Belum apa? Datang. Padahal saya sudah harus ke gereja jam 5 loh. Dan saya mengambil resiko mengantar anak ini pulang ke rumahnya. Dia telepon, neneknya pun tidak angkat. Dia hanya tinggal dengan neneknya. Orang tuanya ada di Jakarta. Kasihan nggak? Tapi dengan berbuat begitu kan ada resiko saya akan terlambat datang ke sini. Ternyata terjadi kemacetan. Dekat GOR di Pontianak terjadi kemacetan karena banjir. Tapi puji Tuhan, saya bisa sampai ke rumah. Ya, karena Jalan Ayani sudah tidak ada lagi kemacetan yang disebabkan oleh wakil presiden yang datang kemarin kan, itu macet berat, sudah nggak ada lagi. Jadi saya bisa sampai ke rumah jam 5.15 dan jam 5.30 saya sudah bisa berangkat ke gereja dan tidak terlambat. Walaupun waktunya mepet loh, jam 4:30 saya masih mengantar dia pulang ke rumahnya gara-gara kasihan. Kamu bayangkan neneknya umur 73 loh, masih naik motor menjemput cucunya. Kalau kamu jadi cucu, mau nggak jadi orang baik? Mau nggak? Mau nggak belajar sungguh-sungguh? Mau nggak? Ya harus loh. Kalau kamu hidupnya hanya main-main, nggak mau serius, kasihan hidup kita. Orang tua kita mau lihat kita baik loh. Tapi kita ke sekolah main, ketemu teman main, belajarnya kapan? Belajarnya kapan? Kalau nggak belajar bisa pintar nggak? Novi? Nggak bisa, ya kan? Semua orang tua kita, nenek kita, kenapa dia 73 tahun masih mau naik motor jemput cucunya? Karena dia ingin cucunya menjadi anak yang baik. Kita nggak tahu loh hari ini ya dibanding besok tuh bagaimana. Tadi saya bayangkan saya bisa pulang cepat ke rumah ya, ternyata enggak loh ya. Jadi ya, sudah 3 hari ini ya waktu saya habis di jalan. 2 hari yang lalu tuh karena ada wakil presiden datang, itu Pontianak macet berat. Kamu pergi kemana semuanya macet tuh, kayak semut jalan mau kendaraan. Hari ini juga saya perkirakan lancar, ternyata juga ada hal yang saya harus selesaikan. Tapi jangan lupa, kalau kamu menghadapi situasi apapun, kamu jangan lupa, kamu anak Tuhan,
Kira-kira Tuhan Yesus itu bersama kamu nggak? Bersama kamu nggak? Waktu kamu mengalami kemacetan, kamu mengalami kesakitan, kamu diejek orang, kamu nggak punya uang, dan sebagainya. Tuhan Yesus bersama kamu nggak? Hah? Dia bilang nggak apa-apa ya, gandum biarkan aja dihimpit oleh jijania itu, masalah-masalah itu, jangan khawatir, gandum akan terus tumbuh dan menghasilkan gandumnya, dan ini pun tetap tumbuh, gandumnya nggak mati. Kenapa nggak mati? Karena dipelihara oleh Tuhan. Dipelihara oleh apa? Tuhan. Sejak kamu percaya Yesus, hidup kamu itu dipeliharanya loh. Dia maha tahu. Waktu ditanya, kok bisa ya ada jijania? Oh iya, musuh saya yang menaburkannya. Gak apa-apa, saya biarkan dia taburkan. Nah, kalau kita kan mana mungkin ya, ada CCTV, lihat musuh datang, usir dong, dia biarkan. Terus yang kedua, disuruh cabut. Boleh nggak? Nggak boleh cabut. Nanti gandumnya kena cabut. Yang ketiga, dia bilang biarkan dua-duanya itu tumbuh. Artinya begini loh, gandumnya nggak akan mati. Kamu sudah jadi anak Tuhan, kamu ditempatkan dimanapun, dengan orang yang susah, dengan orang yang suka ganggu kamu kalau punya firman Tuhan, Tuhan akan jaga kamu. Dia bukan hanya maha tahu, ditanya siapa yang menyebabkan hal itu, dia bilang musuh. Yang kedua, dia bilang biarkan. Kenapa biarkan? Karena dia bisa menjaga, dia itu hadir di hidup kita. Jadi coba kita baca satu ayat ya, di dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ya, ayat 13. Kata pencobaan itu bisa kita ganti. Kesulitan-kesulitan yang kita alami itu kesulitan-kesulitan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu ya mengalami kesulitan, masalah melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepada kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Problem apapun dalam hidup kita, gandum ya dihalangi oleh jijania, gandum tetap bisa tumbuh, gandum bisa tetap berbuah. Kenapa bisa begitu? Kenapa Allah tidak ya, begitu kita percaya Yesus, kita langsung dibawa ke sorga? Kamu sudah percaya Yesus, kamu sudah boleh ke sorga nggak? Boleh nggak masuk sorga? Kok disuruh di dunia ini menanggung banyak susah, harus belajar, ya kan? Bekerja, menjadi saksi. Kenapa nggak langsung ya dibawa ke sorga? Kan enak sorga kan? Enak nggak sorga? Enak nggak? Nggak tahu? Kamu nggak pernah baca Alkitab bagaimana sorga? Ya sorga itu wah tempat yang paling enak. Kenapa kita nggak dimasukkan ke sorga langsung begitu sudah percaya Yesus? Tiara sudah percaya Yesus belum? Sudah? Sudah belum? Nggak tahu. Wah. Sudah ya. Boboy udah percaya Yesus? Sudah percaya Tuhan Yesus? Nggak tahu juga. Wah. Harus ya, harus tahu ya. Kita percaya Yesus, satu, Dia mati untuk dosa kita. Kamu percaya Yesus mati untuk dosa kamu? Oke. Percaya Yesus mati untuk dosa kamu? Oke. Dua, kamu percaya Dia sudah dikubur? Percaya. Kamu percaya Dia sudah bangkit? Itu namanya percaya Yesus. Kalau kamu sudah percaya, kamu bilang sama Yesus, Tuhan Yesus, saya orang berdosa, mohon Engkau mengampuni dosa saya. Itu namanya percaya. Jadi waktu kita percaya Yesus, sebenarnya kita sudah bisa dibawa ke sorga loh. Tapi kenapa kita tidak dibawa ke sorga? Karena Dia ingin kita jadi saksi. Jadi apa? Saksi. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, jangan cabut itu ya jijanianya, nanti gandumnya kecabut. Dia mengatakan biarkan kedua-duanya tumbuh sampai waktunya panen. Kapan tuh waktu panen? Waktu Yesus datang kedua kali itu panen loh. Dia bilang waktu panen
kamu cabut dulu jijannya itu, ya, kelihatan jelas tuh jijannya, cabut semua, dan kamu kumpulkan berkasnya. Dan Tuhan Yesus bilang itu jijannya itu orang yang tidak percaya Yesus, kamu bakar. Kamu apa? Kenapa dibakar? Karena jijannya itu beracun. Beracun. Jadi dibakar. Nah, orang yang tidak percaya Yesus itu juga, ya, waktu dia mati langsung ditangkap oleh malaikat, rohnya dilempar ke dalam neraka. Apinya tidak padam, ulatnya tidak mati. Ya. Jadi gandum itu dipanen belakang, dan gandum itu apa yang terjadi? Diambil gandumnya, kemudian gandumnya disimpan dalam gudang. Apa pelajaran hari ini? Kita hidup di dunia ini, walaupun kita sudah percaya Yesus, Tuhan Yesus mengizinkan kita tinggal dengan orang-orang yang belum percaya. Orang-orang belum percaya bisa nggak membahayakan kita? Bisa. Jijannya itu bisa membahayakan gandum, tapi Tuhan Yesus bilang nggak apa-apa, biarkan saja. Kenapa dia begitu? Karena dia menjaga kita. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, apapun yang kamu alami, Tuhan akan beri kita jalan keluar. Jalan apa? Keluar. Seperti tadi, ya, kesaksian saya kan, ya, jam 4:30 saya masih harus mengantar orang, jam 5:50 baru saya bisa berangkat dari Sungai Raya Dalam ke gereja. Ternyata nggak terlambat. Jadi Tuhan, ya, bukan hanya mengizinkan kita dalam situasi yang sulit sekali loh, tapi dia memberikan jalan keluar. Memberikan apa? Jalan keluar. Kesaksian penutup. Jadi bulan yang lalu kami ke Singkawang. Waktu kami pulang, hujan itu mulai turun deras sekali jam 1 siang. Jadi jam 1 siang kami selesai makan siang, jam 2 siang kami pergi ke rumah paman saya karena dia belum percaya Yesus. Papa saya selalu datang ke situ dan mengabarkan Injil pada dia. Di waktu kami meninggalkan rumah dia sudah jam 3, masih hujan deras. Kami, ya, dari kota Singkawang, dari bundaran, ya, 1001 sampai ke Pasir Panjang, itu ternyata itu banjir loh, banjir. Dan apa yang terjadi? Mobil gereja itu kan pendek, dan mobil itu ada bagian penutup bawahnya itu lepas. Kemudian saya berhenti. Waktu saya berhenti, ternyata mobilnya berasap. Mobilnya apa? Keluar asapnya loh, dan tanda mesinnya langsung tanda bahaya itu muncul. Dan saya parkirkan di samping jalan. Tuhan menolong. Bagaimana dia menolong? Karena ada bagian yang lepas di bawah, itu harus dilepas, ya, supaya plastik itu yang menutup mesin jangan sampai hilang. Kalau hilang kan susah belinya. Ternyata tempat saya berhenti itu tempat orang jual durian di pinggir hutan. Tempat orang jual apa? Durian loh, bukan perumahan. Tetapi karena banyak orang yang menolong, kemacetan karena banjir, ya, di jalan Singkawang itu. Kenapa banjir? Karena Singkawang itu nih gunung, ya, ini jalan, itu air gunungnya turun begini loh. Jadi air itu banjir loh, membanjiri apa? Jalan. Tiba-tiba ada seorang datang, dia naik motor, dan dia bisa menolong loh. Kamu tahu siapa yang datang menolong? Tukang bengkel, bukan bengkel motor, tapi bengkel mobil. Saya bilang, Pak, bisa bantu? Oh, bisa. Kok bisa? Ya, saya kerja sebagai tukang mobil, dia bilang. Kemudian loh, kok di tengah-tengah hutan ada tukang mobil? Terus dia pinjam apa untuk membuka kap bawah? Dia pinjam pisau yang jual durian. Pinjam apa? Pisau penjual durian. Nggak ada obeng lagi kan? Dibukanya, udah. Begitu selesai buka, saya taruh di belakang. Selesai kan? Tapi setelah itu, ya, mulai kami jalan, tetap itu, ya, asapnya sudah hilang, ya, tapi mesin itu tetap menyala bahaya. Jadi bagaimana Tuhan menolong kami? Karena jalannya macet. Begitu ada macet, saya matikan mesin. Saya matikan apa? Mesin. Jalan lagi, saya hidupkan mesin. Jadi nggak tahu 20 kali atau 15 kali begitu. Terakhir kali begitu saya nyalakan lagi, udah hilang. Udah hilang apa? Tanda bahayanya. Berarti mesinnya sudah normal. Dan pada hari itu kami dari Singkawang sampai ke Pontianak, biasanya itu 3,5 jam, 4 jam, 6 jam. Berapa jam? 6 jam.
Dan besoknya saya harus berkhotbah di kebaktian minggu. Pendeta Pang harus perjamuan kudus. Dalam kesusahan Tuhan menolong nggak? Hah? Tuhan menolong nggak? Kenapa dia menolong? Karena dia maha kuasa. Saya percaya loh, kalau kamu sungguh-sungguh ikut Yesus, kamu akan mengalami kejadian di mana Tuhan menolong kamu. Paham? Ya, mari kita berdoa dan berdiri. Bapa, kami mengucap terima kasih untuk perumpamaan tentang Jijania yang diizinkan oleh Engkau tumbuh di tengah-tengah gandum. Kami adalah gandum milik Engkau. Engkau mengizinkan kami tinggal di dunia ini untuk menjadi saksi Tuhan Yesus, dan Engkau menjaga kami ya Bapa, sehingga kami tetap bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan Engkau akan memanen semua manusia pada akhir zaman, di mana yang tidak percaya akan Kau campakkan ke dalam api, dan kami yang percaya akan Kau bawa tinggal bersama-sama Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Ya Bapak, tolonglah kami semua yang sore hari ini, malam hari ini sudah datang CMC, agar kami sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya Yesus dan firman-Mu setiap hari. Mau kami baca, mau kami renungkan, mau kami jalankan, bahkan kami wartakan. Pimpinlah remaja-remaji, pemuda-pemudi yang datang pada petang hari ini. Mereka memiliki keluarga yang belum percaya, tolonglah supaya bisa percaya. Dan mereka mengalami kesulitan hidup mereka setiap hari. Kami mau Engkau yang menolong dan menjaga, sehingga mereka merasakan pertolongan-Mu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya Bapa, kami sebentar lagi akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memimpin kami tiba ke rumah kami dengan keadaan baik. Demikianlah Bapa doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Alfio, tolong putar kamera dulu. Baru setelah itu pelan-pelan kita meninggalkan ruang kebaktian ini. Terima kasih.